Waqiah ayat berapa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah idza rujjatil ardu rajjat wa bussatil jibalu bassa والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyaqil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar 'inda ni'amillah wa ifdalih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat jamaah majelis zikir wa ta'lim nufus, semoga Allah meridai semua kita yang ada di sini dengan wasilahnya dan rahmatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan juga dengan syafaatnya baginda Nabi, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan karunia, dengan limpahan hidayah, taufik serta inayah, kita pada malam hari ini kembali dapat berkumpul di majelis kita yang tercinta ini. Tidak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan hargaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. As-sadisu wal khamsun min surahil Qur'an suratul Waqiah. Makiyatun wa ayatuha sittun wa tis'un.
yang ke-56 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, namanya surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah ini diturunkan di Mekah dan ayatnya berjumlah 96 ayat. Surah Al-Waqi'ah ini adalah sebuah surah yang sangat dikenal di kalangan kita muslimin dan muslimat. Karena ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan agar kaum muslimin muslimat senantiasa mengamalkan membaca suratul Waqi'ah ini setiap hari. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, kata beliau, man qara'a suratal Waqi'ah suratal Waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan, akhrajahu al-Baihaqi. Yang artinya, kata Nabi kita Muhammad, barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah tiap malam, saben malam sekali membaca surah Waqi'ah, lam tusibhu faqatun abadan, niscaya orang yang mengamalkan surah itu tiap malam, dia tidak akan kena kesusahan, dia tidak akan kena kepayahan, dia tidak akan kena kepakiran selama-lamanya. Hidupnya tuh nyaman aja. Ada akan sumpah, ada akan susah, ada akan payah. Orang yang mengamalkan surah Al-Waqi'ah ini tiap malam. Waqala Nabi aidan, dan Nabi kita juga pernah bersabda, suratul Waqi'ah suratul Ghina, faqra'uha wa 'allimuha auladakum. Ujar Nabi kita, surah Al-Waqi'ah itu adalah surah sugih, surah kaya. Faqra'uha, Nabi berpesan, bacalah itu surah Al-Waqi'ah. Wa 'allimuha, dan Nabi berpesan, pelajari surah Waqi'ah itu auladakum, kepada anak-anak kalian. Amalkan dia Nabi, dan pelajari anak membaca surah Al-Waqi'ah. Karena surah Al-Waqi'ah, suratul Ghina, surah sugih dia Nabi. Makanya dia Nabi tadi kan, siapa yang mengamalkan tiap malam, orang itu tidak akan mengenai kepada dia kefakiran, kada akan fakir hidupnya selama-lamanya, abadan selama-lamanya. Waqala Nabi, dan Nabi kita juga bersabda, 'allimu nisa'akum suratal Waqi'ah fa innaha suratul Ghina, akhrajahu Dailami. Yang artinya, kata Rasulullah, pelajari perempuan-perempuan kalian akan surah Al-Waqi'ah. Anak bini pelajari membaca surah Al-Waqi'ah.
Fa innaha suratul ghina, karena itu surah Al-Waqiah adalah surah sugih ya Nabi. Surah kaya, suratul ghina. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Al-Imam Al-Ghazali beliau menerangkan bagaimana mestinya kita membaca surah Al-Waqiah itu supaya benar-benar mencapai sasaran seperti apa yang disampaikan Rasulullah SAW tadi. Imam Ghazali beliau mengatakan bahwa setiap kali kita membaca surah Al-Waqiah, yang perlu kita perhatikan adalah niat kita. Niat kita yang mesti diperhatikan, ujar Imam Ghazali. Sebenarnya kita hendak membaca surah Al-Waqiah, yang mesti kita perhatikan adalah niat kita. Jangan sampai kita itu membaca surah Al-Waqiah ini niat supaya diberi kekayaan. Jangan sampai ke situ aja. Kenapa baca surah Al-Waqiah? Supaya sugih. Jangan ke situ aja. Niatnya tuh jangan sampai ke situ aja. Nabi lain ke situ aja niatnya. Berarti kita itu menukarkan kalam Allah dengan sesuatu daripada dunia yang sangat hina ini. Kalau kayak apa? Nampas niatnya tuh. Nah, dilajari oleh Imam Ghazali, bila kita hendak membaca surah Waqiah itu, niatnya disidir salah satu daripada dua niat ini. Yang pertama, niat kita membaca surah Al-Waqiah itu menjunjung perintah Allah dan Rasulnya dengan harapan diberikan oleh Allah sifat qanaah. Nah, dengan harapan diberi Allah kita ini sifat qanaah, atau disebut dengan ginal qalbi, kaya hati. Kenapa baca surah Waqiah? Supaya harapannya diberi Allah sugih hati. Sugih hati itu ya sifat qanaah. Arti qanaah itu yang merasa cukup napa ada. Selalu bersyukur artinya. Nah, serada cukup ya Bapak. Merasa cukup napa ada itu namanya sugih, orang itu sugih hati ya Bapak. Nah, jadi kenapa kita membaca surah Al-Fatihah, Al-Waqiah inilah. Nah, niatnya tadi satu disediakan Imam Ghazali supaya dengan harapan diberi Allah sifat qanaah, sugih hati. Karena kita nih tamak, kepalingannya nih tamak ini rakus. Walaupun sugih kayak bahagia, bila tamak itu merasakan sugih belum. Rakus, hendak terus, ya Allah. Itu kan sugih belum itu. Kalau mau bersyukur, ada sebutin hendak dua, ada dua hendak tiga. Nah, ya, kada merasa cukup, nabonang ada. Kada sugih belum, kada sugih hati, tamak. Alhamdulillah itu. Yang kedua, di antara niatnya bila kita membaca surah Waqiah, yaitu menjunjung perintah Allah dan Rasulnya dan berharap dimurahkan, diluaskan oleh Allah rezeki yang halal supaya sugih untuk bekal ibadah. Nah, untuk bekal ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu lihatnya. Jangan lihat sugih tadi aja. Tambahin apa tadi? Untuk bekal ibadah. Berduit nyaman bawa untuk ilmu. Kalau perbensin pulang ilmu. Berduit ya bawa. Ada
Itu berduit kawan karena pakaian jasa ibadah dan lain sebagainya. Ada berduit kawan apa kita. Intinya untuk bekal ibadah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu salah satu dua niat yang mesti kita tanamkan sebelum membaca surah Al-Waqiah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dulu dikisahkan ada seorang ulama, tuan guru sidin itu sugih kaya raya, sugih luar biasa dan pemurah. Sugih pemurah sugih, ya sugih kan apik benar, sugih itu pemurah. Lalu sebelum sidin meninggal dunia, sidin berikan harta, sidin berikan harta banyak tadi. Sebelum sidin meninggal dunia, sidin berikan kepada Allah, bagi-bagi sidin seberikan harta. Kada ditinggali anak gini. Jadi dia orang guru, kenapa anak kan ditinggali warisan nih? Ya lah warisan. Kayaknya kenapa diwaris? Berikan, diberikan. Bijar sidin, aku ada berisi satu warisan. Sudah warisakan kepada anak biniku di sini. Yang lebih daripada aku berikan di sini. Nah, apa? Sudah pelajari anakku mengamalkan surah Al-Waqiah itu di sini. Sudah pelajari anak biniku surah Al-Waqiah dan diamalkannya. Itu di sini. Berkata lagi, karena sudah yakin dengan sabda Nabi, Nabi barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah tiap malam, ada akan fakir hidupnya selama-lamanya. Itulah luar biasa. Tambahi dengan salawat Al-Fatih, bagus luar biasa itu. Salawat Fatih. Salawat Fatih itu daripada keturunan Abu Bakar Siddiq, yaitu Al-Imam Syekh Muhammad Al-Bakri As-Siddiq. Beliau keturunan Abu Bakar Siddiq. Siddiq itu diriwayatkan beribadah 30 tahun non-stop. Ada yang meriwayatkan 60 tahun sebelum beribadah. Ibadah aja 60 tahun Pak Syekh Muhammad Al-Bakri. Setelah itu untuk beribadah 60 tahun, ada yang meriwayatkan 30 tahun, sidin berdoa, ya Allah berikan ulun salawat, yang mana salawat itu mengimbangi ulun beribadah 60 tahun itu. Imbah minta itu turun sahifah. Ada yang mengatakan lempengan kayu besi itu, ada yang mengatakan daun bertuliskan salawat Fatih. Nah itu Pak. Jadi minta ya Allah, ulun minta salawat yang khusus, yang mana salawat itu mengimbangi ulun beribadah 60 tahun. Nah, itu. Bertuliskan di lempengan itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Itu salawat Fatih dikenal dengan salawat Syekh Ahmad At-Tijani, malah Tijaniyah, Tariqat Tijaniyah. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani pun beliau pernah juga dibaiat dengan salawat Fatih langsung daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq
bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Karena bisa juga panjang mendapat kesana. Salawat Fatihah amalkan. Coba hari Allah jatuh Kiai Ahmad Mumani sujud memberikan amalan kepada nenek kita malakan sujud sering kali sehari diamalkan oleh nenek Haji Syarifah Kuitan guru kita Haji Wahyu Syarif. Diamalkan terus sampai itu sudah ini jadi pusponder dia di mana-mana orang pasti malam dia berdiam sini berada di mananya aja suci pada sandangan saya mau kali hari Al-Fatih wakiyah aja Al-Fatih aja salawat Fatih karena Al-Fatih itu pembuka di antara nama Rasulullah Al-Fatih Al-Khatim luar biasa di situ nama-nama Rasulullah disebutkan di sana. Muhammad Al-Fatih Al-Khatim di situ. Nasir luar biasa disebutkan nama-nama Rasulullah SAW. Al-Fatih membuka rezeki, membuka ilmu, membuka ma'rifat dan lain sebagainya. Itu. Amalkan salawat Fatih luar biasa. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah. Yang artinya apabila terjadi hari kiamat, iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah. Apabila terjadi hari kiamat, tidak ada bagi kejadiannya itu yang mendustakan. Tidak ada bagi kejadiannya itu yang mendustakan. Artinya kiamat itu pasti akan terjadi. Kiamat itu pasti akan terjadi. Tinggal menunggu waktu aja. Pasti terjadi kiamat. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hari kiamat dengan pertanyaan, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, apabila hari kiamat itu persisnya? Tanggalnya apa, waktunya, kayak ulang tahunnya, apabila ya Rasulullah persisnya? Rasulullah menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang kau tanya ini sama dengan yang bertanya. Artinya ujar Nabi sama-sama pada tahu kita. Tapi kiamat itu pasti terjadi ya Nabi. Kalau persisnya sama aja kita Nabi pada tahu kita. Nah, cuma di sini Rasulullah mengkhabarkan wa sa'ukhbiruha an asyratiha. Dan aku hanya bisa mengkhabarkan kepada engkau tentang tanda-tanda menjelang hari kiamat. Jadi di dalam hadis itu Rasulullah menyebutkan tanda-tanda menjelang kiamat. Artinya apabila ada tanda-tanda ini, kiamat semakin berparah-parah. Tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda menjelang kiamat. Rasulullah SAW beliau mengatakan di antara tanda menjelang kiamat itu iza waladatil amatu rabbaha. Apabila seorang perempuan melahirkan rajanya. Apabila seorang perempuan melahirkan rajanya. Maksudnya adalah di akhir zaman itu ujar Nabi kita, anak-anak itu durhaka kepada orang tuanya. Di akhir zaman itu ujar Nabi banyak anak-anaknya durhaka lawan tuanya.
Jadi seolah-olah mama itu melahirkan seorang raja. Anak jadi raja, mama jadi pembantu. Di akhir zaman itu banyak yang Nabi nang anak menyuruh Kuitan jadi pembantu di rumah. Boleh anak diam di rumah Hikam. Biar nama mana, boleh mana. Tapi biar bersih piring hari-hari. Sampulnya rumah adalah dari ibu saudara. Menangis, dia dah. Awak bahagia ibu saudara, nangis. Enggak ada apa teh. Kita jadi pembantu, ya. Kita jadi pembantu. Akhirnya zaman tak, akhirnya seorang perempuan melahirkan raja. Di akhir zaman banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Orang tua dijadikan pembantu, orang tua dijadikan pelayan oleh si anak. Nah, bila sudah demikian, berarti kiamat itu sudah semakin dekat. Wa idza tatawala ru'atul ibli fil bunyan. Dan lagi di antara tanda-tanda menjelang kiamat ujar Nabi, apabila orang-orang desa, orang-orang dusun yang bergana di dusun menjauh pada perkotaan, mereka itu sudah berlomba-lomba untuk bermegah-megah membangun rumah. Artinya nang dahulu dusun, perdusunan menjauh pada kota, di sana banyak sudah rumah-rumah mewah di sana. Nah, ini tanda-tanda menjelang kiamat. Di perdusunan sudah banyak rumah-rumah mewah. Mereka berlomba-lomba untuk bermegah-megah membangun rumah. Rumah-rumah mewah sudah banyak di kampung-kampung pedalaman. Itu terkami di antara tanda-tanda menjelang hari kiamat. Wa fi riwayatin ukhra, dan pada riwayat yang lain, an asyratiha, di antara tanda-tanda menjelang hari kiamat, tanda-tanda akhir zaman, zuhurul fajiri ala munsib, yaitu menangnya orang yang jahat atas orang yang baik, menangnya orang fasik atas orang yang adil, menangnya orang yang zalim atas orang yang saleh. Orang yang baik selalu kalah. Orang yang baik selalu dalam posisi kalah. Orang yang jahat selalu dalam keadaan menang. Ini pun di antara tanda-tanda menjelang hari kiamat. Wa zuhuru auladil bagiyah, dan di antara tanda menjelang hari kiamat, timbulnya, nampaknya anak-anak zina. Banyak. Di sini ada anak zina, di sana ada anak zina, di mana-mana ada anak zina. Buka HP, buka Facebook, orang buang anak. Di TV berita orang membuang anak. Di mana-mana nampaknya anak zina. Dan orang-orang yang Nabi tidak ada lagi rasa malu, tidak ada lagi rasa sukar mempunyai anak yang tidak ada ayahnya. Ini diantara tanda-tanda akhir zaman. Semakin mendekati kiamat, anak zina sudah banyak timbul di mana-mana. Wa min asyratiha, di antara tandanya. Dan lagi di antara tandanya lagi menjelang hari kiamat, tersebarnya praktek ribawi. Tersebarnya praktek riba. Mulai di perkotaan sudah ya, sampai di paling dusun, tahu riba ini dah. Dahulu di pedalaman sudah tahu riba. Bila mau tangi orang itu lillahi ta'ala.
Mau tanya 10.000 ya 10.000 juga lillahi ta'ala, ada tahu masalah riba. Sampai ke pedalaman sudah tahu masalah riba, manggawi riba. Berhutang 10.000, kayaknya kamu bayarnya 15.000. Sebulan gak ada pembayar, denda. Gelembung harus apa? Lumayan. Nah, tersebarnya praktek riba. Mulai di perkotaan sampai di pedalaman. Wa minal muharibina Allah Ta'ala, wa minal muharibin Allah Ta'ala, termasuk orang-orang yang dianggap Allah memerangi Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang yang akil riba, melakukan praktek riba. Na'udzubillah. Jadi musuh Allah bukan hanya orang kafir, termasuk musuh Allah walaupun ini orang Islam, tetapi melakukan praktek riba. Ada dua orang yang memusuhi, orang yang dianggap orang itu memusuhi Allah. Satu, orang yang melakukan praktek riba, itu musuh Allah. Sama halnya orang yang berperang dengan Allah. Karena Allah itu mana pasti hancur. Karena Allah punya nama, di antara nama Allah Al-Qahar, orang yang maha mengalahkan musuh-musuhnya. Yang kedua, di antara orang yang dianggap memusuhi Allah adalah mu'adatul awliya. Mu'adatul awliya illahi ta'ala, orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah, orang yang membenci wali Allah, orang yang memusuhi wali Allah, orang yang meremehkan wali Allah. Ini pun juga termasuk orang-orang yang dimusuhi oleh Allah. Termasuk tadi akil riba, orang yang melakukan praktek riba. Jelas Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan apapun yang tersisa daripada riba. Karena riba ini bukannya hanya wahai ini, mulai dari sudah, mulai zaman jahiliyah sudah mereka kata itu riba. Lalu datang turun ayat ini, larangan riba. Artinya riba itu kan boleh, haram hukumnya. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ini dikaitkan, jika beriman, ampih riba terjadi. Kalau orang yang beriman, in kuntum mu'minin, jika kalian orang yang beriman, tinggalkanlah praktek riba. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Jikalau kalian itu tetap saja menggawi riba, melakukan praktik riba, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, maka beritahulah mereka itu adalah berperang dengan Allah dan Rasulnya. Mereka itu adalah orang yang dimusuhi Allah dan Rasulnya. Yamhaqullahu riba, Allah pasti akan memusnahkan, melenyapkan harta riba. Hanya tinggal menunggu waktu. Walaupun ini sugih, misalnya orangnya pasti kayaknya habis, pasti habis. Yamhaqullahu riba, Allah pasti akan memusnahkan, melenyapkan harta riba itu. Harta daripada riba.
Kenapa? Karena riba ini bertolak belakang dengan anjuran Allah. Dan Rasulnya Allah dan Rasulnya menganjurkan kita tuh kasih sayang. Ya, Allah menganjurkan kepada kita bersedekah. Nabi menganjurkan kepada kita memberi makan orang lain. Allah kasih sayang artinya. Sedangkan riba ini bertolak belakang dengan kasih sayang. Malas orang, ilo, lah dah bayar janda pulang, dah bayar pun janda pulang, malas orang. Bertolak belakang dengan kasih sayang. Wa yurbis sadaqat, dan Allah pasti akan menyuburkan harta yang disedekahkan. Orang yang tadi bersedekah, hartanya pasti subur. Hartanya pasti subur. Pada itu dalam hadis Rasulullah menyebutkan, "Sadaqatu burhanun." Sedekah itu, orang yang mau bersedekah itu dalil inya itu beriman. Inya percaya dengan janji Allah, inya percaya dengan janji yang Nabi. Nah, wanita bersedekah berarti orang itu beriman. Beriman, yakin dengan janji Allah, wa yurbis sadaqat, Allah pasti akan menyuburkan harta yang disedekahkan. Jadi rezeki itu ibaratnya makan. Rezeki kita itu ibarat makan. Makan, hibak parut. Makan. Tadi hibak deh. Makan, dapat dah. Dalam muka. Amal kada dikeluarkan, penyakitnya. Ya. Lalu dikeluarkan BAB, buang air besar. Itu loh, enggak ada dikeluarkan, penyakit. Cari rezeki, sedekahkan, keluarkan. Jangan dikeluarkan jadi penyakit kita. Nah, jadi rezeki itu ibarat makan. Jangan ada terlalu mengeluarkan, disedekahkan aku. Walaupun sedikit, kalau sedikit, ada sedekah tuh. Kalau tidak disedekahkan jadi penyakit, ibarat makan. Nah, dikeluarkan hebat, jadi penyakit. Jangan aktif. Lagi bakhil apa? Tanggung jawab seorang ada, tanggung jawab orang disita. Yalah. Tapi benar itu. Pun seorang ada, pun kawan dimakan. Pun seorang sembunyikan kok. Ada mie sebungkus, kawan ada mie juga. Pun kawan jadi hantu kan. Seorang mesti panik, ya itu. Tanggung jawab seorang ada, tanggung jawab orang disita. Alfik benar. Itu orang pemalar itu biasanya seorang dan sakit makan hari-hari tempe tahu tempe tahu itu hadis di kaumah di mari satu bulan satu gering apa kalau waktu bisa seorang aja. Ada 3 yang Nabi Allah bersabda kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannah." Aku dari Nabi melihat, wahai Ali, di pintu surga itu bertulisan, di atas pintu surga bertulisan, "Anti muharramatun ala kulli bakhilin wa akin wa namamin." Tulisannya di surga itu, engkau wahai surga diharamkan, haram masuk kepadamu satu orang yang bakhil, pemalas. Nomor 1 Allah surga, peringkatnya nomor 1 tulisannya ala kulli bakhilin, yang
apa lawan kuitan? Wa namamin orang yang menamimah antara adu domba. Bakhil disebut pertama kok. Ini ada orang nampak mahal nyasar di kampung gitu. Ya, neraka itu. Ya, neraka. Haram masuk surga mana? Ya, Allah kuili bakhil wa akin wa naman. Ada dari kuitan dari dia Allah. Orang kau bercari sudah alhamdulillah kuitan juga nampak kan. Orang kuitan bermakna ya Pak. Inilah riba adalah riba. Tersebarnya praktek riba itu di antara tanda menjelang hari kiamat. Wa zuhurur risyad. Nah, di antara lagi tanda akhir zaman menjelang kiamat timbulnya di mana-mana sukuk atau pungli. Ini biasanya sukuk itu menjelang hari kiamat bukan hanya ada di kantor, tapi ada di jalan raya, ada di tengah laut, ada di bawah pohon. Di mana-mana ada sukuk, di mana-mana ada pungli. Ini tanda menjelang hari kiamat. Wa qaulul masjid muzakhrafan. Dan diantaranya lagi tanda menjelang hari kiamat masjid-masjid itu dimegah-megahkan. Masjid yang bagus saja udah muat aja, baik aja dihancur. Kenapa? Karena dia potongannya kada sesuai zaman muatnya. Ganti masjid yang megah, berlomba-lomba memegahkan masjid. Lain halnya kan kayak kita di sini jangan dong, kan muat lagi, ya oleh himbakan orangnya sudah kan. Itu kan ada alasannya, walaupun memang gede tuh, ini muat aja, saya bagus aja, hancur, kan 2 tahun hancur pulang. Iya, ada sesuai zaman bilang kan, bermegah-megah. Itu tanda akhir zaman kok. Wa qaulul masjid muzakharafan, mereka bermegah-megah membangun masjid. Wa syuribatil khumur, dan diantaranya lagi tanda menjelang hari kiamat di mana-mana banyak orang yang suka mabuk-mabukan. Wa syuribatil khumur, tersebarnya yang memabuk-mabukan. Mana-mana ada. Sabu-sabu, ya, istiwa, sabu-sabu. Banyak membuka berita ada yang diselundupkannya dalam tulang iga sapi. Ada juga kalau kali itu yang terus itu segera orang dijual tulang iga sapi dalam sabu saja. Ada pil ektasi membuat dalam salak. Gini mata, mana lagi di penjara sana ngirimi umpet itu dibongkar polisi, buka salaknya sana ini dalamnya pil lain salak isinya, kayak kalinya semacam tersebarnya humor ini yang memabukkan jinnya mana-mana. Orang bisa ubat tulang, lebihan mantu. Yang aja kakak-kakak suatu orang ke warung atau kaum mereka kakak-kakak bercari limpuk dan itu pamannya cari pamannya juga paman jaga warung kakak bercari limpuk kurang limpuk besar maling sandal jadi iwan yang pada sandal itu jangan makanya jangan apa mabuk limpuk. Syuribatul khumur,
tersebarnya yang memabukkan. Ini diantara tanda menjelang hari kiamat. Wa tarakul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dan diantaranya lagi tanda menjelang hari kiamat, amar ma'ruf nahi munkar itu ditinggalkan orang. Ada lagi amar ma'ruf dan nahi munkar. Aku ikam gitu. Nak jadi kambing, nak jadi sapi manusia. Ditinggalkan amar ma'ruf nahi munkar dengan alasan apa? Hak asasi manusia. Orang mabuk dilapor, melapor karena kenapa? Jika mengganggu hak asasi manusia yang mabuk. Cara orangnya mabuk aja. Nah, itu kan dia gimana ya udah. Orang berzina di tengah jalan aja. Yang menampur nang sangkut. Hak asasi manusia dengan alasan hak asasi manusia. Karena dia pakai lagi amar ma'ruf nahi munkar. Itu kayaknya zaman yang sudah mendekati hari kiamat. Zaman rusak banget itu. Yang melapor yang karena mengganggu hak asasi manusia. Karena kita pakai lagi amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf artinya menyuruh orang berbuat baik, nahi munkar artinya mencegah orang berbuat jahat. Kita pakai lagi itu di akhir zaman yang sangat mendekati hari kiamat. Nah, kiranya di situ mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita taufik dan hidayah dan inayah kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi khatimin masyarakat wa masyarakat bil haqq wal hadi wa siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-azim. Allahumma fa'alna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman hudan wa tawfiqan wa amalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Dalil Allahu aziz, ana fakir Allahu wali, ana jalil Allahu alim, ana dhaif Allahu qawi, ana zalil Allahu aziz, ana fakir Allahu ghani, ana jahil Allahu alim.